Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Pradantino dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan cara budidaya ikan nila. Sebelum itu, ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur, pada tahun 1969 dan kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia sekaligus hama di setiap sungai dan danau Indonesia. Nama ilmiahnya adalah Oreochromis niloticus dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Nile tilapia. Cara budidaya ikan nila. Budidaya ikan nila tidaklah sulit. Ikan nila masih satu kerabat dengan ikan mujair. Kedua ikan ini mempunyai kemiripan sifat, mudah berkembang biak dan mempunyai kemampuan adaptasi yang baik. Di alam bebas, ikan nila banyak ditemukan di perairan air tawar, seperti sungai, danau, waduk, dan rawa. Suhu optimal bagi pertumbuhan ikan nila berkisar 25-30 derajat Celcius, dengan pH air 7-8. Ikan nila termasuk hewan pemakan segala atau omnivora. Makanan alaminya plankton, tumbuhan air, dan berbagai hewan air lainnya. Pakan buatan untuk budidaya ikan nila sebaiknya berkadar protein sekitar 25%. Biaya pakan untuk budidaya ikan nila relatif lebih murah, tidak seperti budidaya ikan mas atau ikan lele yang membutuhkan pakan dengan kadar protein tinggi, sekitar 30-45%. Untuk memulai budidaya ikan nila ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yakni pemilihan benih, persiapan kolam, pemberian pakan, hingga penanganan penyakit. Persiapan kolam budidaya. Budidaya ikan nila bisa menggunakan berbagai jenis kolam, mulai dari kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, jaring terapung, hingga tembak air payau. Dari sekian jenis kolam tersebut, kolam tanah paling banyak digunakan karena cara membuatnya cukup mudah dan biaya konstruksinya murah. Keunggulan lain kolam tanah adalah bisa menjadi tempat tumbuh berbagai tumbuhan dan hewan yang bermanfaat sebagai pakan alami bagi ikan, sehingga bisa mengurangi biaya pembelian pakan buatan atau pelet. Untuk memulai budidaya ikan nila di kolam tanah, perlu langkah-langkah persiapan pengolahan tanah, mulai dari penjemuran, pembajakan tanah, pengapuran, pemupukan, hingga pengairan. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah pengeringan dasar kolam. Kolam dikeringkan dengan cara dijemur. Penjemuran biasanya berlangsung selama 3-7 hari. Tergantung kondisi cuaca, sebagai patokan, penjemuran sudah cukup bila permukaan tanah terlihat retak-retak, namun tidak sampai membatu. Bila diinjak masih meninggalkan jejak kaki sedalam 1-2 cm. Selanjutnya, permukaan tanah dibajak atau dicangkul sedalam kurang lebih 10 cm. Sampah, kerikil, dan kotoran lainnya dibersihkan dari dasar kolam. Bersihkan juga lumpur hitam yang berbau busuk, biasanya berasal dari sisa pakan yang tidak habis. Kolam yang telah dipakai biasanya memiliki tingkat keasaman tinggi atau pH rendah, kurang dari 6, padahal kondisi pH optimal untuk budidaya ikan nila pada kisaran 7-8. Untuk menetralkannya, lakukan pengapuran dengan dolomit atau kapur pertanian. Dosis pengapuran disesuaikan dengan keasaman tanah. Untuk pH tanah 6 sebanyak 500 kg per Ha. Untuk pH tanah 5-6 sebanyak 500-1500 kg per Ha. Untuk pH tanah 4-5 sebanyak 1-3 ton per Ha. Kapur diaduk secara merata. Usahakan agar kapur bisa masuk ke dalam permukaan tanah sedalam 10 cm. Kemudian diamkan selama 2-3 hari. Setelah itu, lakukan pemupukan. Gunakan pupuk organik sebagai pupuk dasar. Jenisnya bisa pupuk kompos atau pupuk kandang. Pemberian pupuk organik berguna untuk mengembalikan kesuburan tanah. Dosisnya sebanyak 1-2 ton per hektar. Pupuk ditebar merata di dasar kolam. Biarkan selama 1-2 minggu. Setelah itu, bila dipandang perlu, bisa ditambahkan pupuk kimia berupa urea 50-70 kg per Ha dan TSP 25-30 kg per Ha. Diamkan 1-2 hari. Tujuan pemupukan untuk memberikan nutrisi bagi hewan dan tumbuhan relik yang ada di lingkungan kolam, sehingga hewan atau tumbuhan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pakan alami ikan. Langkah selanjutnya, kolam digenangi dengan air. Pengairan dilakukan secara bertahap. Pertama, alirkan air ke dalam kolam sedalam 10-20 cm. Diamkan selama 3-5 hari, biarkan sinar matahari menembus dasar kolam dengan sempurna. Untuk memberikan kesempatan pada ganggang atau organisme air lainnya tumbuh. Setelah itu, isi kolam hingga ketinggian air mencapai 60-75 cm. Memilih benih ikan nila. Pemilihan benih merupakan faktor penting yang menentukan tingkat keberhasilan budidaya ikan nila.
Untuk hasil maksimal sebaiknya gunakan benih ikan berjenis kelamin jantan. Karena pertumbuhan ikan nila jantan 40% lebih cepat daripada ikan nila betina, budidaya ikan nila secara monoseks atau berkelamin semua lebih produktif dibanding campuran, karena ikan nila mempunyai sifat gampang memijah atau melakukan perkawinan. Sehingga bila budidaya dilakukan secara campuran, energi ikan akan habis untuk memijah dan pertumbuhan bobot ikan sedikit terhambat. Saat ini banyak yang menyediakan bibit ikan nila monoseks. Bila sulit mendapatkannya, bibit ikan nila monoseks bisa dibuat sendiri. Pemilihan benih ikan nila. Kolam yang telah terisi air sedalam 60-75 cm siap untuk ditebari benih ikan nila. Padat tebar kolam tanah untuk budidaya ikan nila sebanyak 15-30 ekor per meter kuadrat dengan asumsi ukuran benih sebesar 10-20 gram per ekor dan akan dipanen dengan ukuran 300 gram per ekor. Sebelum benih ditebar, hendaknya melewati tahap adaptasi terlebih dahulu. Gunanya agar benih ikan terbiasa dengan kondisi kolam, sehingga resiko kematian benih bisa ditekan. Caranya, masukkan wadah yang berisi benih ikan nila ke dalam air kolam. Biarkan selama beberapa jam, kemudian miringkan atau buka wadah tersebut, biarkan ikan keluar dan lepas dengan sendirinya. Pemeliharaan budidaya ikan nila. Setelah semua persiapan selesai dilakukan dan benih sudah ditebar ke dalam kolam, langkah selanjutnya adalah merawat ikan hingga usia panen. 3 hal yang paling penting dalam pemeliharaan budidaya ikan nila adalah pengolahan air, pemberian pakan, dan pengendalian hama penyakit. A. Pengelolaan air. Agar pertumbuhan budidaya ikan nila maksimal, pantau kualitas air kolam. Parameter penentu kualitas air adalah kandungan oksigen dan pH air. Bisa juga dilakukan pemantauan kadar CO2, NH3, dan H2S. Bila memungkinkan, bila kandungan oksigen dalam kolam menurun, perderas sirkulasi air dengan memperbesar aliran debit air. Bila kolam sudah banyak mengandung NH3 dan H2S yang ditandai dengan bau busuk, segera lakukan penggantian air. Caranya dengan mengeluarkan air kotor sebesar 1/3-nya. Kemudian menambahkan air baru. Dalam keadaan normal, pada kolam seluas 100 meter kuadrat atur debit air sebesar 1 liter per detik. B. Pemberian pakan. Pengelolaan pakan sangat penting dalam budidaya ikan nila. Biaya pakan merupakan komponen biaya paling besar dalam budidaya ikan nila. Berikan pakan berupa pelet dengan kadar protein 20-30%. Ikan nila membutuhkan pakan sebanyak 3% dari bobot tubuhnya setiap hari. Pemberian pakan bisa dilakukan pada pagi dan sore hari. Setiap 2 minggu sekali, ambil sampel ikan nila secara acak, kemudian timbang bobotnya. Lalu sesuaikan jumlah pakan yang harus diberikan. C. Pengendalian hama dan penyakit. Seperti telah disebutkan sebelumnya, ikan nila merupakan ikan yang tahan banting. Pada situasi normal, penyakit ikan nila tidak banyak mengkhawatirkan. Namun bila budidaya ikan nila sudah dilakukan secara intensif dan massal, risiko serangan penyakit harus diwaspadai. Penyebaran penyakit ikan sangat cepat, khususnya untuk jenis penyakit infeksi yang menular. Media penularan biasanya melewati air, jadi bisa menjangkau 1 atau lebih kawasan kolam. Yang terakhir, pemanenan ikan nila. Waktu yang diperlukan untuk budidaya ikan nila mulai dari penebaran benih hingga panen mengacu pada kebutuhan pasar. Ukuran ikan nila untuk pasar domestik berkisar 300-500 gram per ekor. Untuk memelihara ikan nila dari ukuran 10-20 gram hingga menjadi 300-500 gram, dibutuhkan waktu sekitar 4-6 bulan. Baiklah, sekian penjelasan cara budidaya ikan nila dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.